Halo para penggemar dan pecinta fisika, selamat berjumpa kembali. Sekarang saya mau jelaskan mengenai rotasi katrol rangkap. Jadi ini ada katrol rangkap yang dikasih beban, balok bebannya. Diketahui momen inersia katrol 2,91 kg meter kuadrat, massa balok M1 2 kg dan M2 1 kg. Jari-jari katrol masing-masing yang besar ini adalah 0,2 meter, yang kecil adalah 0,1 meter. Ketika balok M1 dan M2 bergerak dari keadaan diam, hitunglah percepatan sudut katrol. Yang kedua, percepatan linier masing-masing balok. Nah, gimana cara menyelesaikan persoalan seperti ini? Nah, langkah pertamanya kita harus menggambar dulu gaya-gayanya. Nah, seperti ini gaya-gayanya sudah saya gambar ya di sini ya. Nah, perhatikan di sini tegangan tali yang kiri saya namakan T1, ini adalah gaya aksi reaksi, sedangkan yang kanan tegangan tali saya namakan T2 begitu ya. Terus kemudian berat balok yang kiri saya namakan W1, berat balok yang kanan saya beri nama W2. Karena M1 itu lebih besar daripada M2, maka otomatis M1 nanti akan turun, sedangkan M2 itu naik. Jadi kalau begitu nanti katrolnya itu akan memutar melawan putaran jarum jam seperti ini. Nah, saya ulangi ya, katrolnya memutar melawan putaran jarum jam, nanti M1 turun, sedangkan M2 itu naik. Tentu saja M1 dan M2 nanti akan memiliki percepatan linier yang berbeda. Kenapa demikian? Karena untuk sistem ini percepatan sudut katrol itu sama. Kalau jari-jarinya ini tidak sama, kalau kita lihat katrol kecil dan besar, ini jari-jarinya nggak sama. Ini berakibat percepatan balok M1 dengan M2 itu menjadi tidak sama. Ingat bahwa percepatan linier itu perkalian antara percepatan sudut dengan jari-jari putaran. Baiklah, sekarang kita akan meninjau gerakan masing-masing benda. Nah, kalau kita lihat balok yang pertama dengan massa M1 itu bergerak secara translasi. Jadi kalau bergerak translasi, maka akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, nah perhatikan baik-baik, pada balok M1 itu bekerja gaya apa saja? T1 yang melawan percepatan, W1 yang sama arah dengan percepatan. Jadi yang sama arah dengan percepatan W1 positif, yang T1 itu negatif ya. Jadi ini M1 dikalikan dengan A1 ya. Nah, sekarang W1 kurangi T1 M1. Ingat bahwa percepatan linier itu percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari putaran. Jadi ini bisa saya tulis alfa dikalikan dengan R1. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah R1 ya, jari-jari putarannya. Nah, sekarang perhatikan W1 ini, W itu M kali G ya, M kali G, 2 kali G. Kalau G-nya nggak diketahui dianggap 10 ya. Jadi G-nya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. W itu M kali G, 2 kali 10 berarti 20. Nah, dikurangi T1, M1-nya 2, kali alfa, R1-nya tadi adalah 0,2. Jadi kalau gitu, ini 20 min T1 sama dengan 0,4 alfa, berarti T1-nya bisa saya tulis 20 min 0,4 alfa. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat balok yang kedua ya. Nah, ini balok 2, ini juga bergerak translasi, bergerak menggeser ya. Nah, jadi akan berlaku apa? Sigma F sama dengan M kali A juga. Sigma F-nya perhatikan ya, untuk benda yang kedua dipengaruhi gaya apa saja. Nah, kalau kita lihat gayanya cuma W2 dengan T2. T2 sama arah percepatan karena M2 naik. M1 kan turun, M2 naik. Jadi T2 searah percepatan, W2 melawan percepatan.
Jadi kalau begitu sigma F-nya adalah T2 ya, T2 dikurangi dengan W2 itu sama dengan M2 kalikan A2. Nah, jadi W2 itu M kali G ya, M-nya 1 di sini. Dikalikan 10 jadi 10, M-nya 1. Sedangkan A2 itu adalah alfa dikalikan dengan apa? R2 ya. A2 itu alfa kali R2 begitu. Jadi kalau saya kalikan alfa kali R2, lah R2-nya itu 0,1 begitu kan? Jadi kalau begitu T2 ini bisa saya tulis 10 plus 0,1 alfa. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Berikutnya kita akan meninjau katrolnya ya. Nah, katrol ini bergerak secara rotasi. Nah, khusus katrol ya. Dia berotasi melawan putaran jarum jam. Gaya apa saja yang bekerja pada katrol ini? Yang pertama adalah T1 yang arahnya menyokong percepatan A1. Nah, sedangkan T2 itu melawan percepatan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu karena rotasi akan berlaku sigma torsi itu I kali alfa untuk benda yang berotasi. Berarti sigma torsi, nah torsinya dihasilkan oleh apa? Ini torsi yang pertama dihasilkan oleh T1 yang sama dengan percepatan. Jadi torsi yang dihasilkan T1 ini positif tandanya ya, karena menyokong percepatan. Percepatannya turun, T1 juga turun. Jadi T1 yang ini yang kita lihat ya, bukan T1 yang bekerja pada balok, tapi T1 yang bekerja pada katrol. Jadi kalau begitu, momen itu perkalian gaya dengan lengan, jaraknya ke poros. Porosnya adalah pusat katrol. Nah, misalkan ini saya beri tanda titik O gitu ya. Jadi kalau begitu, torsinya adalah T1 dikalikan dengan R1 dikurangi dengan torsi T2, negatif karena T2 itu melawan percepatan. Percepatannya ini ke atas, ini ke bawah ya. Jadi T2 yang bekerja pada katrol itu yang ini ya, bukan yang T2 yang mengarah ke atas. Kalau yang mengarah ke atas bekerja pada balok. Jadi T2 dikalikan dengan R2 di situ ya. Itu jari-jari putarannya sama dengan I kali alfa. Nah, gitu. T1 ditulis aja R1 itu adalah 0,2 tadi ya. Jadi T2 R2 berapa? 0,1. I-nya berapa? Dimasukkan aja 2,91. Ini momen inersia dari katrol dikalikan dengan alfa, begitu. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Kalau Anda lihat di sini ada 3 variabel, yaitu T1, T2, sama alfa. Berarti memang kita butuh 3 persamaan. Nah, ini persamaannya berarti sudah cukup ya. Kita tinggal melakukan substitusi atau eliminasi. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menemukan 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Ini sudah saya pindah ke atas ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi. Saya substitusikan aja T1 ke persamaan 3, 2 ke persamaan 3. Jadi kalau T1 masuk ke sini, berarti ini kan 20 min 0,4 alfa dikalikan 0,2 min ya. T2-nya adalah 10 plus 0,1 alfa kali 0,1 ya kan? Nah, ini sama dengan 2,91 alfa. Mari sekarang kita kalikan. Ini dikalikan 4, ini kalikan 0,08 alfa. Nah, ini kalikan 10 kali ini 1 ya. Ini min ya. Jadi kalau gitu yang ini min 0,01 ya kan? Ini dikalikan ini alfa. Nah, ini sama dengan 2,91 alfa. Berarti 4 kurangi 1 itu 3 ya. Terus ini kurang itu 0,09 alfa sama dengan 2,91 alfa. Berarti ini 3 sama dengan 2,91 alfa ditambah 0,09 alfa. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketemunya 3 alfa, yang ini 3, berarti alfanya dapat 1 radian per sekon kuadrat. Nah, inilah percepatan sudut dari katrolnya. Nah, sudah ketemu ya jawaban A. Cara yang pertama tadi untuk menghitung percepatan sudut katrol ya memang bagus sih. Tetapi kalau misalkan kita mengikuti ujian soalnya objektif tanpa dilihat caranya, ya terlalu lama kalau menggunakan
cara yang pertama tadi, misalnya kita ikut UTBK atau ujian sekolah dengan soal yang objektif, maka kita sebaiknya menggunakan cara alternatif. Nah, cara alternatifnya kalau mencari percepatan sudut itu adalah sigma torsi per sigma momen inersia. Sigma to per sigma i. Karena torsi itu I kali alfa ya. Nah, tapi sigma I-nya ini adalah sigma I dari sistem katrol ini. Nah, kita tahu untuk sistem katrol ini kan melibatkan beban balok dengan katrol ya. Nah, katrol ini momen inersianya sudah ada, saya beri nama I aja, sedangkan massa balok M1, M2 ini bisa dipandang suatu partikel, jadi mirip seperti partikel nempel di sini ya. Nah, ini partikel yang nempel di situ. Misalkan anggap aja ini sebagai permen karet ya. M1 nempel di sini, M2 nempel di situ. Kalau katrolnya muter kan ikut muter. Kalau bebannya bisa dianggap partikel, maka beban ini akan memiliki momen inersia sebesar sigma mr kuadrat. Jadi dianggap, bukan berarti partikel sungguhan ya, dianggap aja. Nah, sigma torsinya dihasilkan oleh apa? Perhatikan ya, W1 ini yang membuat katrolnya muter. Sedangkan T1 yang ke atas dengan yang ke bawah itu saling menghilangkan. T2 ini juga saling menghilangkan karena berlawanan. Jadi torsi pada sistem ini hanya dihasilkan oleh gaya W1 sama W2. Nah, karena W1 itu searah dengan percepatan jadi positif, torsi itu perkalian antara gaya dengan lengan dikalikan dengan R1, terus nanti W2 ini dikalikan dengan R2. Kenapa ini min? Karena W2 itu melawan percepatan ya, menghasilkan torsi yang negatif. Nah, terus kemudian kita bagi dengan I plus sigma mr kuadrat berarti M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Nah, W1-nya itu 20, M kali G, R1 adalah 0,2 min. W2-nya 10, R2-nya adalah 0,1. Dibagi, nah I-nya adalah momen inersia katrol, ini ya. M1 adalah 2. Dikalikan R1 kuadrat berarti 0,2 kuadrat ditambah dengan M2 itu adalah 1, R2-nya adalah 0,1 saya kuadrat. Jadi ini adalah 4 dikurangi 1, 2,91 ditambah 0,08 ditambah dengan 0,01. Jadi ini adalah 3 per, ini kalau saya jumlahkan 3 ya, jadi ini 1 radian per sekon kuadrat. Nah, ini cara yang lebih efektif untuk mencari percepatan sudut katrol daripada cara yang tadi ya. Jadi ini tanpa kita meninjau satu persatu per benda. Jadi tidak pakai substitusi, eliminasi, tetapi langsung menggunakan rumus alfa sama dengan sigma torsi per sigma I atau sigma momen gaya. Pertanyaan B kita jawab. Percepatan linier dari balok 1 itu adalah alfa kali R1. Alfanya tadi kan 1 ya. R1-nya adalah 0,2. Jadi percepatan liniernya adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan kalau percepatan linier balok yang kedua, ini gerakannya naik, yaitu alfa kali R2. Alfanya adalah, diketahui tadi alfanya 1 ya kan? R2 itu adalah 0,1. Jadi kalau gitu 0,1 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan balok 1 turun arahnya. Nah, sedangkan percepatan balok 2 0,1 meter per sekon kuadrat dengan arah naik.